salah satu perubahan yang dituntut itu ya bagaimana kita melakukan pembelajaran dan komunikasi berbasis sumber daya yang ada di sekitar kita, ya, berbasis sumber daya yang ada di sekitar kita. Inilah yang saya sebut dengan bagian dari kearifan lokal, ya. Nah, ini juga mungkin perlu saya bahas, ya. Tidak hanya kurikulum yang kita gonta-ganti, ya, tapi di dalam kurikulum itu ada juga namanya proses. Jadi bagaimana kita misalnya mengajar yang namanya nanti ada tuh apa yang disampaikan Prof. Rahayu, menanya, mengamati segala macam, bukan gurunya yang melakukan itu gitu. Nah, gimana kita menciptakan itu supaya siswa kita secara kelompok, grup, ya, melakukan pembelajaran yang kita sebut dengan pembelajaran abad ke-21, ya. Ini udah banyak teorinya, mungkin nggak perlu saya bahas, ya, tapi mungkin perlu dibaca lagi untuk mengingatkan kita gini, ya. Jadi ini si Alvin Toffler dia udah mengatakan, ya, the illiterate of the 21st century. Jadi intinya itu bahwa kita benar-benar harus berubah di dalam konteks pendidikan ini. Bukan mengganti kurikulum namanya, ya, bukan mengganti buku, textbook segala macam, tapi lebih dari itu, ya, kita pahami bagaimana teknologi itu memaksa kita. Nah, ini dia, ya, professional teachers ready to engage yang namanya lifelong learning. Itu pendahuluan. Nah, definisi pun demikian. Apa sih yang kita maksud dengan kreatif? Yang tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Rahayu, ya, relating to or involving the imagination or original ideas. Jadi, nah, di sini masuk, ya, seni dalam mendidik, ya. Jadi cara mengajar siswa di Medan mungkin tidak sama dengan cara mendidik siswa di Banjarmasin, ya, karena ada culture di situ, ada lingkungan yang berubah, ada yang cara tata krama yang berbeda dan sebagainya. Nah, kita mau tak mau guru, nah, ini memang dituntut, ya, behind the gun itu adalah guru, ya. Bagaimana seni mendidik? Kemudian juga guru, a person who is creative typically in a professional context, berarti jadilah kita seorang guru yang profesional. Nah, ini saya percepat aja sebelum ditegur sama moderator. Begitu juga inovasi, tadi juga udah didefinisikan dengan baik oleh Prof. Rahayu, ya. Salah satu definisi sederhana dari inovasi itu adalah mewujudkan sebuah gagasan menjadi sebuah solusi. Nah, ini garis bawah ini solusi. Kalau ada solusi, pasti ada masalah. Ya, ada problems, ada isu yang mau diselesaikan. Itu yang mesti kita angkat terlebih dahulu. Pastikan isunya itu tuh signifikan, ya. Nyata apa tidak, berdampak apa tidak, begitu. Nah, barulah itu nanti kalau kita memberikan solusi, menerapkan teori-teori yang ada, kemudian kita ukur, ya, lebih dari itu. Begitu juga dengan persepsi, yang intinya di sini nanti, ya, guru harus memiliki persepsi mengenai apa yang diajarkan sudah tepat sasaran atau belum, ya. Dilihat dari sudut pandang siswa dengan menggunakan senses tadi, ya, feeling, ya, six sense lah pokoknya. Tidak hanya, jadi mengajar itu dengan hati lah intinya, begitu, ya. Tidak hanya dengan materi yang sudah kita susun, kita omongin selesai, ya, seperti materi saya ini, dan mengerti nggak siswa kita? Kalau kemampuannya segitu, apa yang mesti kita lakukan, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang inovasi itu tidak akan mungkin jadi kalau nggak dibantu oleh sains dan teknologi. Sulit sekali. Ya, kita lihat cerita-cerita inovasi zaman-zaman dulu lah, Thomas Alva Edison, ya, misalnya Newton, ya, dan sebagainya. Semuanya itu dibantu oleh pengetahuan dan teknologi. Nah, artinya kita mesti mengintegrasikan itu. Nah, lalu kita masuk nih ke MIPA. Saya mulai aja dengan yang namanya pohon ilmu ini, ya. Jadi MIPA yang saya garis bawahi ini, atau yang saya kimia, fisik, matematik. Ini dasar sekali. Saya karena memang S1 saya di bidang itu, apalagi di pertanian, walaupun saya di jurusan statistik matematik, ya, tapi saya domain application
passion saya itu banyak sekali pertanian, biologi, dan kimia kita kuat sekali, begitu juga dengan fisika. Nah, kalau kita menguasai MIPA ini, ya yang lain-lain itu udah nggak sulit. Cuman celakanya ini ya, jauh sekali berbeda. Ya, bagaimana guru-guru sekarang mengajar kelasanya ini mungkin mudah-mudahan saya salah ya, makin jauh nih ya dari kenyataan-kenyataan kehidupan kita begitu ya, sehingga saya menuai permasalahan kalau ngajar begitu, waktu meneliti matematiknya lemah, ya pengetahuan domain application-nya lemah ya dan sebagainya. Nah, makanya dengan topik yang kita bawakan di webinar ini mudah-mudahan itu bisa merubah apa yang menjadi perhatian kita. Nah, saya akan skip aja ini. Nah, saya mau masuk, ada juga STEM ya, ini Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ini idealnya dimiliki oleh a group of teachers ya. Jadi tidak individual of teacher itu, kita sebenarnya sudah punya berbidang namanya MGMP, tapi komunikasi antar MGMP ini belum ada nih yang merajutnya. Padahal sekarang ini dibutuhkan pengetahuan yang sifatnya komprehensif, yang dilihat dari helikopter view, tidak hanya spesifik, tapi dia juga bisa berinterfacing dengan bidang-bidang lain. Nah, untuk itu ya kita udah tahu nih semuanya, paradigma pendidikan abad ke-21 ini itu tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan berbagai macam learning and innovation skill. Jadi intinya itu kita mengajarkan siswa kita, bukan materi kita dihafal sama mereka, tapi intinya bagaimana materi kita itu mereka bisa belajar untuk belajar, learn how to learn ya. Jadi garis bawahi lagi yang harus kita ajarkan itu adalah bagaimana siswa ini karena itulah gunanya untuk kehidupan mereka berikutnya yang disebut dengan lifelong learning. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga saya skip saja yang tingkat kesulitan. Saya banyak yang mau saya skip ini karena, nah ini yang mau saya tekankan. Kalau tadi Prof. Rahayu melihatnya itu dari matematik, ada sekumpulan angka, ada grafik dan sebagainya, saya melihatnya itu dari computational thinking ya, yang berlaku untuk kimia, berlaku untuk fisika, berlaku untuk biologi. Nah, apa itu yang namanya computational thinking itu? Kita diajarkan bagaimana mendekomposisi, ya kita diajarkan bagaimana mengabstraksi, kita diajarkan bagaimana memahami pattern. Tadi ingat Prof. Rahayu tadi menampilkan batik, ya pola batik itu pattern recognition. Ya, tarian dari Aceh, ya itu dekomposisi, ya ada himpunan di situ. Nah, kemudian banyak lagi misalnya acara-acara perkawinan, adat dan sebagainya, ada langkah-langkah, itu algoritma namanya. Ya, jadi tapi kita tentunya tidak mengatakan algoritma ke siswa SD, kita nggak mengatakan pattern recognition ke siswa SMP, mereka akan bingung, tapi kita masuk dengan apakah itu teori himpunan itu di bidang kimia, kemudian abstraksinya, algoritmanya di bidang fisika dan sebagainya, harusnya kita melihatnya dari situ gitu ya. Jadi hanya masalah redaksi yang mesti pandai-pandai kita menyampaikannya. Saya waktu itu di matematik statistik dari BSNP, saya kritik keras untuk SD sudah diperkenalkan statistik, tidak perlu. Yang paling dikenakan aja angka, berhitung ya dan sebagainya. Begitu kan perlu dibilang dulu statistik. Nanti kalau udah ada ukuran tinggi, oh ternyata angka-angka itu kodanya paling tinggi, oh itu namanya statistik. Itu baru statistik deskriptif ya, masuk lagi ada yang lain. Nah, ini 4 hal yang perlu kita jadi dasar nanti yang kita terapkan ke MIPA tadi, tapi dalam konteks kearifan lokal tadi, atau lebih tepatnya pemberdayaan sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, ini saya membutuhkan bahan-bahan organik. Apakah ini proses fisika kah? Atau kimia kah? Atau biologi? Nah, bagaimana
recycle, reuse, remodification dan seterusnya. Termasuk juga pelestarian lingkungan, pelestarian budaya. Tadi juga Bu tadi yang menampilkan kearifan lokal di Kalimantan Selatan ya, berbagai macam pelestarian lingkungan ya. Nah, itu juga abstraction ini menggambar sesuatu. Nah, gambarlah sesuatu yang ada di lingkungannya, jangan menggambar sesuatu mengenai Doraemon, mengenai Shinchan ya, mengenai sesuatu yang tidak ada di Indonesia, apalagi di lingkungannya begitu ya. Ini dan buatlah pesan-pesan melalui gambar ya, dan ajak mereka untuk menceritakan apa yang mereka gambar yang berkenaan dengan kearifan lokal. Oke, ini algoritma juga begitu, yang membuat solusi, langkah-langkah dan sebagainya, yang tentunya sekali lagi bahasanya bukan algoritma untuk anak SD, SMP ya, bilang aja langkah-langkah, proses ya, prosedur dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pattern recognition tadi bagus sekali, saya senang makanya yang disampaikan Prof. Rahayu itu ya, melihat pola, menggambar pola, karena sampai saya nih sekarang ini riset saya ya, banyak sekali mempelajari pola. Yang saya pelajari itu polanya apa? Pola orang bepergian, pola orang makan, pola orang mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Itu saya kumpulkan datanya itu dari berbagai macam sumber, multiple sources namanya. Ini yang namanya big data ya. Satuannya itu bisa dihitung ya, diintegrasikan jika kita mendapatkan pola. Dan ingat bahwa pola ini membentuk regularity. Dan dari regularity banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, kenapa nggak dari SD, pendidikan anak usia dini, kita ajarkan pola-pola ini? Oke, anak-anak, lihat ini batik 1, 2, 3. Yang batik dari Solo berbeda dengan batik Pekalongan, berbeda dengan batik dari Jawa Barat dan sebagainya. Kita ajarkan mereka untuk yang di dalamnya itu ada konsep himpunan di situ, ada konsep mengklasifikasikan, ya, ada konsep untuk mentransformasikan seperti Bu Rahayu katakan tadi ya, macam-macam di situ. Oke, nah memahami tingkat kesulitan ini juga ya, dengan demikian juga kita harus paham ya bahwa pembelajaran itu semuanya tidak sama kecepatannya ya, siswa itu belajar tidak sama kecepatannya. Nah, mau tak mau, suka tidak suka itu dengan dukungan IT, personalisasi itu sangat mungkin. Nah, untuk itu masuklah pedagogi dan pedagogi subjek. Saya kira dengan gonjang ganjing sekarang misalnya Merdeka Belajar, kampus Merdeka, sekolah Merdeka gitu ya, nggak ada yang berbeda sebenarnya, sama saja ya, bahwa subjek paling yang perlu kita tambahkan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik mungkin ya. Misalnya kayak kita tadi Zoom seperti ini, lagi saya ngomong, lagi Prof. Rahayu ngomong, ada yang tidak lupa ada mematikan mikrofon. Itu pedagogi teknologi. Bisa nggak dia bawa sebagai siswa atau yang peserta webinar mendengarkan apa yang disampaikan orang, dan dia mesti jangan pula ikut ngomong, karena kalau dia ngomong tidak mematikan mikrofonnya akan didengar sampai kepada yang filosofis. Oleh karena itu kompetensi tetap sama Bapak Ibu. Saya pertahankan ini pedagogi guru itu ya, harus ada pedagogi kepribadian, profesional, sosial segala macam. Itulah yang membentuk profesional guru atau guru yang profesional. Ini mungkin nggak perlu ini hanya untuk friendly reminder aja kepada guru-guru, dosen-dosen di terutama yang membidangi pendidikan, dan juga masih hanya untuk friendly reminder. Nah, saya menganggap bahwa kurikulum 2013 ya, terlepas memang perlu disempurnakan di sana sini, udah nggak perlu dikotak-katik lagi. Ya udah bagus, jalankan sesuai dengan memang yang dipesankan dalam kurikulum 2013 itu. Seringkali kita salah. Contoh nih kesalahannya nih, waktu saya di BSNP itu, ada guru waktu dia training diajarkan gerakan psikomotorik itu pakai tenis. Padahal dia berasal dari gunung di Sumatera Utara sana, begitu. Sampai dia di pulang kampungnya, ya yang diajarkannya juga tenis kepada siswanya. Padahal di situ tidak ada lapangan tenis, tidak ada raket tenis, tidak ada bola tenis ya. Ini yang salah gitu. Nah, ini yang mesti kita sempurnakan. Jadi Bapak
Ibu maupun mahasiswa-mahasiswa yang mendalami ilmu pendidikan, ya pahami betul, maknai betul tadi disinggung lagi oleh Prof. Rayu, bagaimana sebenarnya pembelajaran yang mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan menciptakan, ya terakhir itu menuliskan harus ya di dalam satu laporan dan sesuai dengan gradasinya. Kalau anak siswa SD mungkin dia melakukan ini semuanya dengan gambar-gambar, belum banyak kalimat-kalimatnya, tapi anak SMA sudah ada kalimatnya, sudah ada analisisnya, bahkan kalau sudah perguruan tinggi ya mereka sudah ada filosofinya juga di dalamnya ya, jadi sudah bagus sekali. Nah ini juga peran guru itu berat memang ya, tapi kalau kita mau jujur, kalau nggak ada guru mana bisa kita meningkatkan daya saing bangsa ini ya. Nah ini saya skip ini. Nah kreasi inovasi itu seperti apa? Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, supaya apa yang kita kerjakan itu nendang gitu ya. Ya lihat aja lah apa yang dipersiapkan dalam SDG ya, Sustainable Development Goals. Nah tadi juga sudah disinggung misalnya pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan, itu udah pasti bagian dari SDG. Nah SDG itu ada 17 dari goal ini untuk menerapkan mata pelajaran apa, biologi kah, kimia kah, fisika kah, matematika, ya supaya kita ikut berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa ini walaupun sekecil zarah ya, walaupun kecil. Nah ini yang menarik tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Rahayu ya, yang namanya kearifan lokal itu sudah diatur, sudah dikasih panduan oleh UNESCO ya, namanya UNESCO Framework. Ada yang tangible, ada yang intangible, termasuk sejarah alam, dan kita kaya sekali di sini. Ya, ini catatannya ini sangat miris sebenarnya kalau ditanya nih berapa sih banyaknya tari-tarian tradisional yang ada di Indonesia, kita nggak tahu. Berapa sih sebenarnya keberagaman makanan tradisional, kita persisnya nggak tahu ya. Nah, kenapa kita tidak mulai ya di pendidikan kita menggunakan kearifan lokal ini, kekayaan budaya kita, kekayaan pelajaran yang akan kita ajarkan, yang namanya itu playing field ya, mau matematika, fisika kah, kimia kah, semuanya ada ya, komputer pun ada ya. Nah kemudian mulailah kembangkan konten-konten pembelajaran positif yang berbasis multimedia. Nah kenapa kita lakukan ini? Supaya pertama mudah nanti di-improve kalau ada tambahan, kedua kalau jadi itu gampang disebarkan sehingga orang lain tidak perlu membuat hal yang sama. Nah yang ketiga ini lebih sesuai dengan pace, kecepatan kita belajarnya. Nah untuk melakukan ini jangan per individu ya, kalau bisa bagus, tapi bangunlah suatu tim ya, bangunlah suatu tim yang kuat. Nah materi ajarnya dalam bentuk, bisa dalam bentuk game ya, dalam bentuk animasi, kemudian bisa juga dalam bentuk hypermedia, ya, kemudian bisa juga dalam bentuk materi ajar yang interaktif, bisa juga dalam bentuk apalagi ini yang multidisiplin sifatnya, ya. Dan ini maunya kerjasamanya dengan berbagai macam guru, ya, termasuk guru TIK di dalamnya. Nah, bangunlah itu tim. Kalau saya menggambarkan tim itu ada yang jago di ide, ada yang jago di proses, ada yang jago di nanti di prosedurnya, ada yang jago nanti membuat barangnya, implementasinya. Ini hanya ilustrasi saja bahwa mulailah kembangkan kemampuan untuk belajar secara tim. Oke, nah untuk efektivitas ini juga kita udah diajarin yang bagus. Ya, kita diajarin bagaimana melakukan evaluasi sumatif dan formatif, dan ditambah lagi nanti dengan diagnostik. Udah ini saja lakukan itu secara berkelanjutan sehingga kita benar-benar dapatkan yang namanya continuous quality improvement ya, feedback ke siswa ya, kemudian kita terus meningkatkan kualitas dan kita terus memperkaya variasi materi ajar kita dan gaya mengajar kita ya, jangan monoton begitu saja, karena bagaimanapun juga dari hasil penelitian learning style student itu berbeda-beda, dan juga termasuk untuk gradasi siswa ya, ada yang pintar, yang sedang, yang bodoh ya, kita ya itu fakta ya, bisa kita hindari dan kita treat mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Ini penting sekali. Terakhir, nah ini saya suka ini ya, jadi si Confucius
Confucius says, ya. Jadi ini saya kutip aja kata-kata bijak dari si Confucius ini. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan saya dosen, rekan-rekan saya guru, siswa, mahasiswa yang mendengarkan webinar saya ini, you hear, you must be forget. Pastilah selesai webinar ini Anda pasti forget. Ya jangan sama di kelas. Kalau kita ya keluar ruangan itu tidak satu pun itu, boleh dikatakan nggak sampai 5% siswa itu ingat apa yang diajarkan. Ya jadi I hear and I forgot. Nah untuk itu Bapak Ibu, mulailah sisipkan. Kalau mengajar itu tuh ada contoh-contoh, dan kebetulan ini juga ajaran Al-Quran. Ya, lihat semua ayat-ayat di Al-Quran itu telah kuberikan banyak contoh supaya kamu berpikir, telah kuberikan banyak perumpamaan supaya kamu berpikir. Itu kata-kata Allah. Coba lihat. Kenapa kita tidak melakukan itu di pembelajaran sehari-hari? Ya, dan berikanlah contoh-contoh yang berasal dari lingkungan kita. Jangan contoh di Amerika, di Eropa, di Jepang. Akan mengerti siswa kita. Ya, jangan begitu. Ya, mahasiswa atau siswa di Kalimantan Tengah dikasih contoh kereta api. Belum pernah mereka melihat kereta api, ya. Jadi dilakukanlah, tambahkan di situ. Nah, baru bertambah daya ingatnya si siswa kita. Nah, terakhir, ya, lakukan, do it. Pasti Anda akan understand. Artinya apa? Sebelum siswa kita melakukan, katakanlah kita melihat lumbung padi. Lumbung padi ini proses fisikanya apa sih? Proses fisika yang berlangsung di situ apa? Ya, masalah panas, temperatur dan sebagainya, kelembapan dan sebagainya. Masalah kimia, ada fermentasi. Jadi gurunya dulu yang melakukan eksperimen. Ya, paham ya? Fermentasi tape kah, fermentasi nira kah, ya, fermentasi apapun. Oh, ini mungkin proses, dan lakukan prakteknya pada siswanya. Misalnya berapa hari baru terjadi fermentasi yang sempurna, yang kemudian jadi enak dimakan, menjadi tidak enak dimakan atau menjadi racun dan sebagainya. Itulah yang harus dipraktekkan. Nah, itulah yang bagian dari belajar merdeka. Ya merdeka belajar supaya siswa itu tuh bisa melakukannya sendiri. Dia amati, dia tanya, ya dia cermati, dia tulis, dan dia laporkan, dibuat presentasi sehingga communication skill-nya juga bagus. Nah, demikian barulah proses belajar mengajar kita itu bisa optimal. Oke, Bapak Moderator, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Saya merinding Prof. Zainal, Prof. Uco, mendengarkan paparan Prof. Uco yang luar biasa sekali. Ada problem, inovasi itu ketika ada problem harus ada gagasan dan solusi, tidak hanya menyelesaikan masalah tanpa solusi. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Prof. Uco. Jadi begini kawan-kawan, peserta webinar, sambil menunggu narasumber yang terakhir adalah Prof. Dr. Pares, karena beliau nanti jam 11:30 itu waktu Indonesia Tengah, ya, itu baru hadir. Jadi mohon izin kepada Prof. Rahayu, Prof. Uca dan Bu Dr. Siti Ramdiah, kita diskusi dulu ya, bagaimana, diizinkan sambil menunggu pemateri terakhir. Oke, baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, termasuk yang pertama itu apresiasi dari Ketua Senat STKIP PGRI Banjarmasin, Bapak Dr. Abidin Syah, MPD, ya. Terima kasih Prof. Rahayu, Prof. Zainal, begitu, karena sudah membagikan wawasan pengetahuan yang luar biasa, motivasi sekaligus motivasi untuk do it, ya. Jadi tidak hanya sekedar hear and remember, tidak cukup, not enough. Jadi terima kasih kata beliau karena sudah mengingatkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran, mensisipkannya. Oke, itu kemudian ada pertanyaan ini Bapak Ibu dari Pak Fahmi Hidayat SPD, mohon izin bertanya,
bagaimana kita sebagai pendidik itu memberikan inovasi dalam pembelajaran MIPA berbasis kearifan lokal dalam konteks Merdeka Belajar kepada siswa di saat pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran saat ini tidak seperti biasa atau extraordinary begitu ya. Kalaupun bisa itu sangat dibatasi dan untuk zona-zona tertentu saja. Jadi itu pertanyaannya, mohon ditanggapi oleh siapa dulu nih? Prof. Rahayu dulu mungkin ya. Silahkan Prof. Rahayu. Ya, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan mengintegrasikan kearifan lokal? Suaranya kecil, Rahayu. Di saat suaranya kecil. Oke. Terdengar sekarang? Ya, oke ya. Terutama di saat pandemi sekarang ini, memang betul memang menjadi kendala. Tapi kan tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Zainal tadi, kita kan ada kemajuan di bidang teknologi. Jadi teknologi itulah yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam suatu pembelajaran. Memang idealnya kalau bukan pada masa COVID, seperti tadi oleh pembicara kedua tadi, kita bawa ya peserta didik itu ke suatu lokasi ya, di mana lokasi tersebut sedang mengadakan acara, misalnya pada saat panen padi di suatu daerah Indramayu, ini ada di Jawa Barat ya, itu melakukan penelitian padi. Penelitian padi itu semacam arisan padi. Di situ ada ketentuan-ketentuannya, itu kaitan dengan peluang acak. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan situasi kondisi pandemi seperti ini? Ya, otomatis kita gunakan media teknologi. Jadi kan YouTube banyak. Kita berikan tugas kepada siswa. Silakan sekarang Anda cari motif-motif batik yang Anda sukai, kemudian Anda tentukan transformasi geometri apa yang terjadi pada batik yang Anda tulis. Itu siswa SMA gitu ya. Kemudian untuk siswa SD pun juga sama, disuruh melihat ya, mungkin kalau siswa SD kan dibantu oleh orang tuanya ya untuk membuka YouTube tentang rumah-rumah adat, kemudian bangun-bangun datar apa yang terdapat pada rumah-rumah adat tersebut. Jadi tetap kita menggunakan media teknologi pada saat pandemi seperti ini. Kalau tidak ya kita langsung datang ke lokasi di mana kearifan lokal tersebut dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Mungkin itu barangkali nanti dari Pak Profesor Zainal yang lebih paham tentang IT bisa ditambahkan. Terima kasih Prof. Rahayu. Karena sudah di sendel-sendel, silakan Prof. Ucok. Oke. Pertanyaan Saudara Fahmi ya, ini bagus sekali. Intinya itu bagaimana ya pendidik ini memberikan inovasi dalam pembelajaran MIPA berbasis kearifan lokal dalam konteks Merdeka Belajar pada siswa di saat pandemi. Ya, seperti yang kita ketahui pembelajaran saat ini tidak seperti biasa, maksudnya gitu ya, tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, saya tidak mengatakan bahwa pembelajaran online itu lebih baik daripada pembelajaran tatap muka. Saya nggak mengatakan seperti itu. Ya, yang saya katakan, manakala pembelajaran tatap muka tidak dimungkinkan, baik karena sitam ataupun mungkin gurunya sakit, siswanya sakit, ya atau tempatnya jauh, maka pembelajaran secara daring itu alternatif. Nah, di dalam standarnya itu, ya pembelajaran daring ini tidak boleh lebih kurang atau tidak boleh kurang daripada pembelajaran tatap muka. Semuanya sama. Yang beda cuma satu aja. Ya, di dalam pembelajaran daring, terutama yang asinkronus, saya simpan materi saya. Hanya hubungan chemistry begini saja. Ya, saya nggak bisa melihat siswa saya ngantuk, kemudian menegurnya. Saya tidak bisa melihat mahasiswa saya yang lagi ngobrol, kemudian memarahinya. Ya, saya tidak bisa melihat mahasiswa saya itu tidak mengerti sehingga saya dampingin. Paling itu saja yang namanya ya rasa cinta, rasa empati, ya. Cuma itu saja yang hilang. Yang lainnya bahkan yang bermasalah terbesarnya itu ini, kita mengajar seringkali kita menganggap sudah tahu materi yang kita ajar. Ya, kita lupa bahwa yang harus tahu itu adalah objek yang kita ajar, siswa kita. Ya, sehingga ilmu yang kita miliki itu tuh masih ada semuanya di kepala kita namanya tacit knowledge.
ya musibah seperti COVID ini, kita nggak bisa tatap muka, merubah yang tafsir tadi ke dalam bentuk digital, namanya eksplisit, kita kelapakan. Ya, makanya gurunya lebih suka pakai Zoom begini, karena pengganti tatap muka. Zoom ini mahal, Bapak Ibu. Ya, tiap hari kita pakai ini habis tuh pulsa. Ya, kelima-limanya tiap minggu gurunya, dosennya pakai Zoom. Kasihan mahasiswa kita. Akibatnya kita marah-marah kepada pemerintah ya. Jangan, karena dimanapun juga Zoom itu pada dasarnya bukan untuk pembelajaran daring. Dia hanya untuk rapat-rapat ya. Untuk pembelajaran daring gunakan LMS namanya, Learning Management System. Itu gratis, yang banyak dipakai itu tuh gratis, namanya Moodle. Mudah dipakai, mudah kita mengorganisasikan pembelajaran kita. Nah, kembali lagi, segeralah eksplisitkan apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, dan baru sadar tuh banyak tuh yang mesti disesuaikan ya. Nah, artinya apa pesan saya di sini? Justru di balik musibah COVID ini, musibah pandemi ini ada berkah ya. Kita sebagai guru dan dosen ini dituntut untuk mengeksplisitkan knowledge kita. Kenapa? Dengan tertulis, dengan ada jejak-jejak digitalnya, orang lain gampang membaca, orang lain gampang mengulang-ulang apa yang kita ajarkan, orang lain juga gampang menyebarkan kalau itu bagus, ya, dan juga gampang untuk diupdate, ya, dan juga gampang kalau sekiranya kita ajarkan itu belum tentu benar, sehingga kolega kita bisa membetul. Ya, itulah yang namanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan everything is connected. Bukan hanya guru dengan guru yang satu mata pelajaran, satu MGMP, tapi guru MGMP biologi dengan guru fisika, dengan matematik, guru dengan siswa, guru dengan masyarakat, guru dengan berbagai macam organisasi. Everything is connected. Ya, itulah revolusi industri 4.0. Kita omongin, nggak pergi COVID, masih juga kita belum mengerti. Nah, sampai namanya itu ya. Ya, jadi harus dipahami itu. Jadi sebenarnya COVID ini saya melihat rahmah di balik itu ya, adalah berkah di balik itu adalah kita dipaksa benar-benar menguasai revolusi industri 4.0 itu. Ya, dipaksa kita. Nah, sekarang ya Pak Fahmi, coba saya tanya, materialnya sudah ada nggak dalam bentuk digital? Kalau sudah ada bentuk digital, apakah sifatnya baru hanya menginformasikan, belum ada penilaian dan sebagainya? Kalau belum, segeralah, karena ini pesan, ya, pesan di balik musibah ini. Mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Uco. Jadi ada hikmah, ada rahmat di balik musibah. Mungkin Bu Siti Ramdiah punya pandangan yang sama atau berbeda, Bu? Iya, Silakan, Bu. terima kasih Pak Asnan. Alhamdulillah penjelasan dua profesor ini luar biasa sekali. Saya ingin menggambarkan sedikit seperti ini Pak Asnan. Jadi ketika guru memberikan materi, misalnya ini di biologi ya, jadi materi keanekaragaman hayati, ini guru bisa memberikan contoh tanam-tanaman yang ada di sekitar siswa saja dulu ya. Jadi dibiarkan siswa mengambil tanaman atau memberikan contoh-contoh yang ada di sekitar hewan yang ada di sekitar siswa tadi. Nah, di sini guru bisa mengarahkan untuk siswa membuat tugas proyek. Nah, di tugas proyek ini kita biarkan siswa untuk memerdekakan dirinya berkreativitas. Ya. Nah, sumbernya misalnya tidak ada di sekitarnya, maka kita bisa arahkan ke siswa itu untuk dapat tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Jena dan Prof. Rahayu, itu bisa diambil di internet. Dan tadi jika memungkinkan, silahkan dapat tahu siswa satu lokasi dengan masyarakat yang melakukan kegiatan itu, maka siswa bisa mendapatkan langsung jawaban atau untuk melaksanakan tugas dari proyeknya ya. Jadi kalau saya pernah melihat itu mohon maaf menyebutkan di Indonesia Bagus itu banyak sekali informasi
informasi yang diangkat tentang kearifan lokal di seluruh Nusantara. Ini itu saja tambahan dari jawaban dari saya, Pak Asnan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ramdia, luar biasa jawaban-jawaban yang semoga Pak Fahmi bisa menyimak dan langsung ya, duit ya, jadi bukan duit tapi duit ya. Begitu. Oke, ini mohon izin ada pertanyaan lagi Prof. Rahayu, Prof. Uca dan Bu Ramdia. Dari Rahmita Juliana Ghazali, ini setuju dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber bahwa tidak semata-mata book saja, teks saja, tetapi dalam bentuk konteks ya, diubah dalam bentuk konteks. Tapi kita tahu pada saat pandemi ini satu masalah mungkin di situ adalah bagaimana menghadirkan sosok guru atau sosok pendidik itu di tengah-tengah siswa ya, pada saat siswa itu belajar, karena memang harus kita akui itu akan sangat sulit. Mungkin minta tanggapannya mungkin dari Prof. Rahayu dulu, bagaimana mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nanya, tadi sudah banyak disinggung oleh Prof. Zainal bagaimana peran guru, apalagi situasi semacam ini memang banyak yang sudah bosan ya, kita maksudnya sudah ingin ketemu dengan siswa ya, karena disitulah figur dan sosok guru terlihat oleh peserta didik. Tapi mau apa dikata sekarang situasi seperti ini, oleh karena itu betul tadi pemilihan dari platform yang bisa kita gunakan itu harus tepat ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Zainal bahwa kita menggunakan LMS ya, atau misalnya yang lebih akrab model, dan harus ada tampilan gurunya. Pengalaman saya kemarin mengajar, kebetulan saya mengajar materi aljabar matriks dan aljabar linier, itu abstrak sekali. Waduh, susah sekali bagaimana menghadirkan siswa ya pembelajaran ini agar mudah dimengerti konsep-konsep yang abstrak ini. Jadi saya gunakan video. Jadi saya membuat video pada saat saya mengajar seperti apa dalam durasi 2 menit atau 3 menit, tidak perlu terlalu lama. Jadi ada figur guru di situ sedang menjelaskan. Kemudian saya beri waktu. Silakan amati video ini dalam waktu 2 menit. Apa yang ingin ditanyakan oleh kalian? Nanti dia bertanya. Sudah mengerti Bu, sudah mengerti. Ini pakai WA, padahal pakai WA tidak pakai LMS Pak Prof ya, yang sederhana, karena mereka pilihannya, Bu jangan pakai ini, jangan pakai ini, kamu seharusnya pakai WA. Ya sudah, kita ikuti, karena prinsip dari pembelajaran dari rumah itu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa sesuai dengan surat keputusan yang disampaikan oleh Mendikbud itu. Jadi kita ikuti dulu jadi tinggalkan dulu dah idealisme kita gitu ya. Nah, mereka ingin pakai WA. Nah, saya membuat video ya. Kemudian saya berikan durasi 2-3 menit. Mereka suruh mengamati video tersebut. Ada pertanyaan atau tidak? Oh, tidak ada Bu. Kemudian video berikutnya materi olahraga. Wow, banyak pertanyaan di situ. Jadi sosok figur guru itu ada pada saat dia belajar. Kalau hanya pemberian tugas kerjakan latihan sekian, nomor sekian, kumpul hari, itu memang tidak bermakna. Jadi mana kehadiran guru ya, walaupun dalam bentuk virtual. Jadi tetap sosok guru itu harus ada. Jadi kalau saran saya, Ibu sebagai guru tetap membuat model pembelajaran itu dengan media video, kemudian video itu ditampilkan kepada siswa. Jadi si siswa itu kan kadang-kadang juga kangen ya ke gurunya, ingin melihat. Guru kita juga kangen ke siswa, seperti tadi Pak Zainal, saya tidak bisa melihat siswa yang ngantuk, yang saya tidak bisa menegur. Tapi dengan cara seperti ini, figur guru itu ada, sosok guru itu muncul di hadapan peserta didik. Itu saja mungkin Pak moderator yang bisa saya sampaikan. Nanti panjang lebarnya kalau tentang teknologi. Kembali lagi Prof. Terima kasih Prof. Rahayu, Profesor Jana, langsung di bawah lagi, silakan Prof. Ya, jadi sebenarnya sama juga pertanyaannya. Kalau nggak ada pandemi, bagaimana sosok guru itu hadir di tengah-tengah siswa? Ya, sama seperti yang Prof. Rahayu sampaikan tadi. Kalau memang gurunya itu hanya kejar tayang, ya, mohon maaf ini omongan saya. Kalau dia hanya kejar tayang, tidak mengajar dengan hati, hanya dengan ini jam segini saya masuk, jam segini saya keluar, kemudian saya pulang, ya sama saja. Nah, justru dengan adanya pandemi begini, nah inilah contohnya kreativitas dan inovasi dari Bu Rahayu. Kita bisa menggunakan namanya multiple channels.
ya itu ada di presentasi saya udah banyak tuh di YouTube ya, silakan dilihat. Ya kalau kita LMS belum ada, boleh kita gunakan yang namanya sosial media. Tapi pelan-pelan kita strukturisasikan, karena kelemahan dari sosial media ini tidak terstruktur dia, ya tidak sistematis dia, karena nanti campur tuh WhatsApp siapa masuk, WhatsApp siapa, kita scrolling ke atas ke bawah dan sebagainya, ya. Nah tapi kalau dia di LMS dia terstruktur, kita tahu siapa yang memposting, kita tahu siapa yang udah kita jawab, kapan mesti kita jawab, kita bisa kembali lagi ke sana, pelan-pelan kita ke sana. Makanya saya banyak berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman yang lain. Kalau belum ya kita merespon pandemi ini belajar mengajar, maka pertamanya itu tuh eksplisitkan dulu nih apa yang ada di dalam pikiran kita, tulis gitu. Jangan omdo aja ada nggak tangkap itu siswa gitu ya, ngomong doang kalau orang Betawi katakan begitu. Nah jadi tulis, nah mulai nanti ya dengan hati kelihatan ini, wah kalau teks semua nih membosankan, oh kasihlah gambar-gambar, oh makanya presentasinya Prof Rayu itu cantik seperti orangnya, ya gambarnya bagus dan sebagainya begitu ya, karena kalau kita sendiri aja udah bosan melihat apa yang kita tulis, apalagi siswa kita ya. Nah sehingga siswa kita itu pun kalau kita nggak hadir dengan materi yang bagus, dengan video bisa tuh buat sendiri ya, jadi gampang itu buat video sendiri ya. Kalau belum bisa jangan lama-lama 5 menit, karena kalau buat 20 menit orang pun juga bosan membacanya. Nah ini namanya pedagogi teknologi. Lihat contoh-contohnya yang Khan Academy dan sebagainya ya, banyak di YouTube ya, buat dan pastilah siswa kita itu akan rindu dengan kita ya, rindu dengan kehadiran kita. Saya ini Bapak Ibu 15 tahun yang lalu saya sudah memperkenalkan, 20 tahun yang lalu saya perkenalkan ini di UI, dan memang tingkat keberhasilannya itu rendah karena orang lebih suka tatap muka begini. Sekarang dipaksa kita nggak bisa tatap muka, kelabakan karena pernah dulu saya mengajarkannya itu, oh iya. Nah sekarang mulai teratur lagi ya, cepat, tapi masih banyak itu. Jadi makanya saya waktu itu hadir di tengah-tengah perguruan tinggi PGRI ya, mungkin Ibu Dina hadir ya. Nah, ayo nih bagus nih Bu Dina, walaupun lama sekali baru beresponnya ini harusnya. Moknya belum selesai ya. Sudah menjalankan sistem pembelajaran e-learning-nya begitu ya. Nah pelan-pelan nggak usah marah kalau ada guru yang bisa kita bantu ya, karena banyak juga saudara-saudara kita yang lain sudah lebih lanjut usianya ya, bisanya hanya ngomong doang ya, kirimlah anak-anak muda di situ, karena banyak di situ ya wisdom yang bisa kita eksplisitkan begitu. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi Pak Fajarudin, ya sama saja kehadiran sosok guru itu tanpa pandemik dengan pandemik sama saja ya. Kalau dia nggak bisa menghadirkan dirinya di tengah-tengah tanpa pandemik, pastinya kalau dia sudah pengalaman bisa menghadirkan dirinya di tengah-tengah situasi normal ya, mau situasi tidak normal pun itu adjustmentnya hanya sebentar saja, paling yang sedikit mengenai teknologi. Nah tadi Prof Rayu udah ngasih contoh ya, komunikasi untuk lancar pakai WhatsApp aja nggak apa-apa, tapi videonya nanti mulai pelan-pelan dinaikkan ke LMS, karena nanti kalau handphonenya penuh delete, nanti ingin membacanya gitu ya, wah ya. Nah video jauh bukan pulsa ya, kuota dibandingkan ini nih ya, itu kita langganan 60.000 sekitar 7 gig ya kalau nggak salah, itu hanya 9 jam total Bapak Ibu. Jadi kalau 5 guru mengajar semuanya pakai Zoom, 1 minggu habis itu pulsanya. Ya, saya sudah hitung karena saya orang IT gitu ya. Saya sudah ingatkan, padahal belajar yang baik itu kombinasi, bahkan saya kasih rule of thumb namanya. Bapak Ibu bisa gunakan ini ya, 16 pertemuan kita dalam 1 semester cukup 3 sampai
informasi, semuanya bisa dinaikkan. Dan itu jauh lebih murah waktu si siswanya mendownload. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Zainal. Jadi kata Dilan, rindu itu berat ya. Jadi kita nggak akan kuat, sabar saja. Untuk mungkin Bu Ramdia, bagaimana menghadirkan sosok guru ini Bu Ramdia dari sudut pandang Dilan? Apakah Iya. Terima kasih Pak Asnan, ya setuju sekali ya yang sudah disampaikan oleh Prof. Rahayu dan Prof. Zainal tadi. Jadi figur guru yang digugu dan ditiru ini memang ditunggu-tunggu ya, dan sebetulnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, betul sekali Prof. Saya kalau mau mengajar itu saya mengibaratkan diri saya adalah mahasiswa. Jadi saya adalah siswa. Jadi ketika saya melihat kemarin itu saya bermasalah dengan mau menyampaikan materi di mata kuliah morfologi tumbuhan, itu ada salah satu materinya itu diagram dan rumus bunga. Nah, jadi kami walaupun biologi kami juga belajar rumus-rumus ini. Jadi ketika ada rumus bunga dan diagram itu, untuk rumus-rumus bunga itu ada simbol-simbol, maka simbol-simbol itu dulu yang saya share melalui PPT. Nah, kemudian ada video kecil, video dengan durasi yang kecil itu untuk menyampaikan bagaimana cara menyusun simbol-simbol tadi. Jadi alhamdulillah mahasiswa pun bisa menerima dengan baik. Seperti itu Pak Asnan yang sudah saya lakukan, ya, walaupun sangat sederhana sekali kelihatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ramdia. Jadi meskipun sederhana kayak yang Prof. Zainal bilang, sebesar biji zarah itu juga akan Bu Ramdia akan sangat berarti. Iya. Baik, terima kasih Bu Ramdia dan Prof. Rahayu dan Prof. Zainal untuk respon dari pertanyaan dari Rahmita Juliana Ghazali. Kebetulan ini istri saya sendiri ya. Istri moderator. Oke. Ini Bu Ketua STKP PGRI Banjarmasin, Bu Dr. Hajah Dina Wuriati, kayaknya sudah tidak tahan untuk nimbrung ini diskusi yang asik. Silakan Bu Dina kalau ada. Ya, terima kasih Pak Asnan. Luar biasa Prof. Rahayu dan Prof. Zainal serta Bu Ramdia mengenai kearifan lokal. Ini juga sebenarnya sudah pernah kita angkat di tahun yang lalu. Ya, tadi saya sambil mendengarkan walaupun tidak melihat PowerPoint Prof. Rahayu. Prof. Rahayu menyampaikan beberapa hal tentang kearifan lokal yang berkenaan dengan permainan. Itu pernah juga saya angkat di seminar nasional beberapa tahun yang lalu. Nah, terkait itu Prof. Rahayu maupun Prof. Zainal, memang yang saya rasakan dengan kearifan lokal adalah cara menilainya, ya, assessment-nya itu banyak yang ditawarkan, ya, banyak yang saya baca tentang itu, banyak yang ditawarkan. Nah, memang tetapi kadang pada saat pembelajaran proses penilaiannya itu yang masih banyak kesulitan yang dilakukan oleh para guru. Nah, mungkin Prof. Rahayu maupun Prof. Zainal bisa dan juga Bu Ramdia bisa memberikan sedikit gambaran mengenai ini, sehingga ini karena para guru bisa berhadir di sini mungkin bisa menyampaikannya. Mungkin Pak Asnan, silakan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Silakan mohon izin untuk Prof. Rahayu, Prof. Zainal dan Bu Ramdia menanggapi. Silakan. Saya dulu gitu ya. Bu, Prof. Rahayu terima dulu. kasih. Oh iya, mangga. Menarik sekali memang. Idealnya pemaparan kali ini tentang integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sekaligus dengan asesmennya kalau waktunya cukup sih Bu ya. Jadi mengintegrasikannya seperti ini, kemudian proses pembelajarannya seperti ini, dan asesmennya seperti ini. Nah, yang tadi ditanyakan memang di sini guru selain mengintegrasikan juga dia harus memikirkan jenis evaluasinya seperti apa. Nah, oleh karena itu, karena integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran ini, semua aspek kognitif, psikomotor, afektif ada dan timbul dan menjadi dominan. Oleh karena itu, kita harus mengemas model pembelajarannya yang tepat adalah misalnya PJBL dengan project based learning. Ya, kita berikan proyek kepada siswa yang untuk meneliti, untuk melihat jenis transformasi geometri apa pada batik, kemudian pada permainan tradisional, itu kita berikan proyek kepada mereka. Kemudian juga dalam bentuk portofolio. Jadi kita kumpulkan hasil-hasil karya tersebut. Nah, jadi penilaian psikomotor melalui
melalui project based learning, melalui portofolio sudah bisa diungkap. Kemudian kalau kognitifnya yaitu dengan tes tertulis ya. Kemudian afektifnya ya kita bisa lihat bagaimana aktivitas dia pada saat dia mengamati kearifan lokal yang ada di daerahnya yang dia bisa kaitkan dengan permasalahan matematika. Jadi asesmennya itu semua ada, Bu. Sementara ini kan kalau di sekolah lebih kepada ya. Kalau tidak apalagi matematika. Matematika itu sangat bernilai afektifnya ya. Nah, tapi dengan kearifan lokal ini justru muncul karena ada nilai kebersamaan, kedisiplinan, keteraturan, ya, patuh pada aturan. Nah, itu jadi bisa digali melalui model pembelajaran pendekatan problem based learning dengan portofolio. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Rando. Ya, ini kali ini tadi tidak menyinggung-nyinggung profesional ya, tapi langsung saja belum singgung ke profesional ya. Silakan profesional. Udah otomatis kedua profesional. Ada Bu. Maaf. Sama Bu Tina, kita nggak jauh-jauh, itu standar pendidikan nasional kita tuh udah bagus ya, psikomotorik, kognitif, afektif ya, sikap, keterampilan, pengetahuan ya. Yang salah itu selama ini kita melihat itu pakai kacamata kuda ya, Nggak nengok kiri kanan. psikomotorik saja, sikap saja, sehingga guru sibuk gitu menilai satu persatu. Ini yang saya tentang di K13 ya, sama Pak Syawal Gultom udah saya bilang, ya memang waktu itu karena kondisi terpaksa cepat-cepat untuk mentraining gurunya. Dan kita perbaiki, harusnya memakai helikopter view ya. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Prof. Rahayu kita kasih project base ya, ada kelompok di situ ya, kita bangun yang namanya soft skill yang diperlukan di abad ke-21, teamwork ya. Ya, dia bisa bekerja di dalam teamwork. Nah, kita lihat bagaimana dia berinteraksi. Ya, berarti ada psikomotoriknya di situ, ada afektifnya di situ. Bagaimana dia mengungkapkan materi di dalam kelompoknya itu, ada kognitifnya di situ, begitu ya. Dan ini dari dalam presentasi saya itu harus continuous, ya, berkala begitu. Ini yang namanya formative evaluation atau formative assessment dengan summative. Saya nggak mau berdebatkan apakah itu assessment namanya, apakah itu evaluation namanya, apakah itu tes ya. Ini juga perdebatan di para pakar pendidikan. Saya nggak mau masuk ke situ. Tapi pada intinya kita memang harus mengevaluasi progres namanya. Kalau dalam ilmu komputer itu namanya versi satunya gimana, versi duanya gimana. Nah, mau dinamakan ini summatif di akhir, formatif di beberapa saat begitu, ya nggak apa-apa. Nah, kita lakukan feedback interaktif. Makanya kehadiran guru di sini penting, tapi tidak harus fisik karena pandemi tadi. Ya, kita bisa menyampaikannya pakai video seperti ini, kita bisa menyampaikannya pakai audio kalau terbatas. Ya, bahkan kita bisa melakukan telepon conference ya, bisa ya, banyak sekali sekarang teknologi. Memang ada di beberapa daerah 3T, mungkin juga ada di Kalimantan Selatan itu yang infrastruktur internetnya sangat minim, bahkan tidak ada. Dan ini sebenarnya sudah ada petanya. Ini juga yang kami pendidikan udah bilang sama Telkom, sama pemerintah, sama Kominfo, udah nggak usah berdebat, nggak perlu uang itu dikasih BLT apa segala macam, bangun aja tuh BTS di beberapa titik yang kita sudah tahu di mana kosongnya, dan itu nggak sampai puluhan triliun seperti yang dibagi-bagikan kemarin itu. Ya, selesai sudah jawabannya. Ya, belum selesai juga sih, terutama gurunya belum menuliskan materinya ini dalam bentuk digital gini ya. Masih banyak guru yang komplain sana ke sini, intinya sebenarnya dia nggak punya materinya sebenarnya ada di mana. Itu saya menghargai sekali kognitif, psikomotorik, afektif itu sudah dikaji orang ya, karena saya bukan orang pendidikan, tapi setelah saya lagi ya kita nilai, cuman kesalahan-kesalahan yang lalu kita perbaiki, yaitu antara
kalian kalau saya melihat menilainya itu sendiri-sendiri. Ada tuh di dalam presentasi saya harusnya dilihat dengan helikopter view. Nah, helikopter view ini pun juga ada gradasinya. Ya, kalau untuk anak SD cukup sampai di sini, tapi tidak dikontak-kontakin seperti di K13 yang tempo hari. Itu kontaknya udah saya hilangin, gradasi ya dimensi tadi aja begitu. Banyak perubahan yang saya buat Guru Rahayu, tapi ini dengan yang baru begini ini berubah lagi begitu ya. Ini terutama waktu di BSNP kemarin gitu. Saya nggak tahu kenapa saya ditaruh menjadi ketua BSNP, padahal bidang saya itu komputer gitu. Tapi alhamdulillah justru begini saya bisa menyatukan berbagai macam masalah ya para pakar. Terima kasih Prof. Zainal, luar biasa jawabannya. Untuk Bu Ramdia, mohon bersabar ditahan dulu karena yang kita nantikan ini sudah hadir kakak kita, yaitu Ibu Dr. Insinyur Haristianti Norwardani MP. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ketemu Bapak ganteng Pak Zainal Asif. Aduh, ini mah. Videonya malu. Orang Batak yang jadi orang Sunda, kumaha itu. Alhamdulillah. Bu Haris bisa aja. Nuhun Pak, saya tadi mendengarkan masukan abang saya ini luar biasa. Saya sengaja tadi tidak menampilkan diri dulu, ingin tahu petuah para rekan-rekan kita luar biasa. Harus segera dieksekusi nih oleh STKIP Banjarmasin ya. Terima kasih Bu, sehat walafiat. Langsung dieksekusi ya Bu, berarti ini ya. Ya Pak, siapa Pak Banjar? Pak, izin dulu menyapa Bu Paris. Silakan Ibu Dina. Ya, selamat datang Bu Paris. Tianti, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Perkenalkan saya Bu Dina. Ya, ini Bu Paris, kami sering sekali mengikuti Ibu kalau sedang menjadi dalam berbagai kegiatan kementerian. Itu yang memang selalu ada di dalam setiap speech Ibu itu yang sangat berkesan ya, terutama Bu Ramdia. Jadi Bu Ramdia, Bu Dr. Siti Ramdia ini satu kehormatan Bu Siti Ramdia bisa bersama-sama dengan Bu Paris Tianti ada bersama kita, bahwa guru dosen itu merupakan, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bu Paris, minta maaf kalau saya salah, guru atau dosen merupakan mata air, mata hati, dan mata hati gitu ya Bu Paris. Itu sangat berkesan Bu Paris. Jadi terima kasih sekali Ibu sudah bisa bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan kepada kami membawa manfaat besar buat kemajuan SDKI Banjarmasin. Ya, silakan, waktu sepenuhnya milik Ibu. Baik, terima kasih banyak. Nih pertama-tama saya harus menyapa abang saya dulu. Saya banyak belajar nih sama abang saya nih. Ya, wah ini luar biasa. Beliau itu kadang menjadi kakak, kadang menjadi mentor ya, kadang menjadi teman diskusi. Pokoknya luar biasa. Jadi saya kalau udah stag begitu, wah ini harus cari abang saya dulu nih. Mudah-mudahan nanti ini kan tahun ini kita di Dikti ini masih mencari-cari bentuk nih Bang Ucok gitu. Kita sekarang tahun depan kita akan tinggal landas ya dengan pesawat baru, aftur yang penuh, kemudian pilotnya juga sudah betul-betul menguasai pesawat yang super besar ini di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mohon izin Bang, tahun depan kita akan diberi kesempatan ya untuk berbakti kepada Indonesia. Kita akan membuat, nanti mungkin Abang juga minta tolong untuk bergabung dengan tim kami. Kita akan membuat anjungan daring pendidikan tinggi Bang di semua kabupaten kota dan provinsi. Kelihatannya sudah ada beberapa hal yang kita uji cobakan di Papua dengan membuatkan koneksi internet untuk anak-anak Papua tanpa berbayar menggunakan stratosfer yang ada di atmosfer kita. Dan ini
membuat kita tidak memerlukan bisa membuat anjungan daring sendiri lah, bisa membuat anjungan daring sendiri. Jadi mohon ini nanti Bang Ucok juga akan kita kawal, karena kemarin itu kami masih ragu-ragu karena dikira takutnya dananya ada enggak gitu kan. Jadi udah ragu-ragu. Kalau sekarang dananya sudah di-dock kemarin tuh hari Selasa di DPR. Nih Bang, terima kasih banyak, dan saya mungkin nanti minta tolong untuk bergabung dengan tim kami, rencananya pada minggu kedua bulan Oktober kita akan ada tim kecil yang akan melakukan beberapa persiapan untuk pembuatan anjungan daring pendidikan tinggi. Khususnya kita akan fokuskan dulu di daerah-daerah yang miskin dan daerah 3T yang berada di 124 kabupaten kota. Ini mungkin mudah-mudahan Bang Zainal bisa membantu kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya setuju juga dengan Bang Ucok ini. Saya orang yang pertama kali memberikan komen ya, kenapa uang 8 triliun cuman dipakai untuk bayar-bayar pulsa, padahal kita bisa bikin BTS sendiri gitu ya. Tapi bilang bukan dengan BTS, dia bilang kami juga komunikasi dengan kami intensif, dan kami akan mengundang mungkin minggu-minggu depan di minggu kedua bulan Oktober. Terima kasih kepada Pak Zainal Hasibuan. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih kepada STKI PPGRI telah melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan kami, dan senang kalau nanti bisa share dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan guru-guru yang inovator atau pendidik yang inovator dan sekaligus menjadi motivator. Karena sebetulnya pendidik itu nomor satu adalah memotivasi mahasiswanya, dan ya setelah memotivasi siswanya, memotivasi teman sejawatnya, kalau perlu menginspirasi atasannya. Itu adalah yang harus kita renungkan bersama. Kalau Ibu di STKIP GRI Banjarmasin ini, saya tanya coba sama Bu Dina, kira-kira Bu Nina STKIP ini kalau mau jadi akreditasi A institusinya, siapa yang akan paling banyak bisa membantu? Siapakah di STKIP PGRI ya Banjarmasin kalau nanti mau naik institusinya agar berakreditasi A, APT-nya A, siapa yang paling banyak membantu tim manajemen Budina untuk menaikkan akreditasi tersebut? Siapa ya? Berarti orang, Bu. Ya, orang. Ya, tapi begitu ya, semua prodi saat ini akreditasinya B. Nah, jadi itu satu dukungan semua prodi untuk bisa menjadikan institusi kami juga mendapatkan akreditasi B. Nah, kami berharap sekali ini dalam waktu dekat, Ibu, kami ingin mengubah bentuk menjadi universitas. Nah, tentu kalau kita berubah bentuk menjadi universitas, otomatis kita akan memulai lagi dengan akreditasi yang paling minimal, Bu. Tetapi saya berharap nanti kalau itu terjadi perubahan, ini sedang proses, Ibu sedang persiapan berkas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tim bisa siap dalam tahun ini. Nah, dan saya berharap juga dengan ada fasilitas yang sudah ada,